Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dengan akhir NIM 016 akan mempresentasikan tugas mata kuliah bimbingan konseling PAI kelas 7A pada hari ini, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Andes Zikrineni Iska, MPSI. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan materi tentang pemecahan masalah oleh guru BK di SMPN 10 Depok. Perlu diketahui bahwasanya pemecahan masalah atau problem solving dalam bimbingan konseling adalah pendekatan sistematis yang dilakukan oleh guru BK dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa, baik dalam ranah akademik, ranah sosial, ranah karir, maupun yang lainnya. Adapun teknik atau metode yang saya lakukan itu dengan cara observasi dan wawancara di SMPN 10 Depok, tempat saya PLP bersama saudari Anissa Fadiah. Nah, saya melakukan wawancara bersama Bapak Bayu Herlambang SPD selaku guru BK di SMPN 10 Depok pada tanggal 25 September 2024 pukul 10 pagi sampai selesai di ruang BK dan aula SMPN 10 Depok. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan bahwasanya di SMPN 10 Depok ini memiliki 3 guru BK. Untuk yang pertama ada Bapak Dr. Andes Wiguno yang bertanggung jawab di kelas 7, kemudian ada Ibu Juraidah SPD yang bertanggung jawab di kelas 8, dan Bapak Bayu Herlambang SPD di kelas 9. Nah, saya telah menyusun kurang lebih 10 instrumen wawancara, dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dari ke-10 pertanyaan wawancara tersebut, saya mendapatkan hasil wawancara di mana dapat saya tuliskan. Untuk yang pertama yaitu mengenai kategori masalah siswa. Nah, dalam hal ini, sebagian besar siswa di SMPN 10 Depok ini memiliki kualitas ketertiban yang baik, namun masih ada saja beberapa siswa yang memiliki permasalahan. Nah, permasalahan ini dapat saya klasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk yang pertama yaitu ada kategori ringan, di mana kategori ringan ini merupakan masalah yang sederhana, berdampak kecil, dan dapat diatasi dengan penanganan yang cepat oleh BK. Beberapa masalah yang saya temukan, masalah ringan ini, contohnya siswa yang tidak memakai atribut lengkap, terlambat masuk kelas, rambut panjang bagi siswa laki-laki, tidak mengerjakan tugas, serta masalah siswa pada akademik dan karirnya. Adapun teknik pemecahan yang dilakukan oleh guru BK itu dengan direct counseling, di mana guru BK akan memberikan arahan secara langsung kepada siswa mengenai pentingnya kedisiplinan atau aturan sekolah. Kemudian guru BK juga melakukan pendekatan disiplin, di mana bagi siswa yang melanggar aturan sekolah itu akan dikenai sanksi yang ringan. Contohnya, bagi siswa yang tidak memakai atribut yang lengkap pada hari Senin, mereka akan dibariskan di barisan yang khusus, itu untuk memberikan efek jerak kepada siswa. Kemudian kategori yang kedua yaitu kategori masalah yang sedang. Masalah ini lebih kompleks dan mulai mempengaruhi perilaku siswa, tetapi masih dapat diatasi oleh guru BK dengan penanganan yang tepat. Beberapa masalah sedang yang saya temukan di SMPN 10 Depok itu siswa yang bolos sekolah, sering tidak masuk sekolah, make up yang berlebihan bagi siswi perempuan, bahkan ada yang menonton video yang tidak pantas di sekolah. Teknik pemecahan yang dilakukan oleh guru BK itu dengan cara indirect counseling, di mana guru BK akan membantu siswa untuk menganalisis penyebab asal muasal perilaku mereka melakukan hal demikian, sehingga siswa itu bisa memahami dampaknya dan dapat memperbaiki diri mereka. Nah, guru BK juga akan melakukan pendekatan disiplin, di mana mereka akan mengumpulkan berbagai bukti fisik seperti foto mereka melakukan kesalahan tersebut, kemudian kronologi masalah dari teman sebagai sanksi, kemudian melakukan penyitaan barang, baik itu contohnya kosmetik, rokok, handphone, maupun yang lainnya, itu tuh sebagai bukti pelanggaran yang kuat kepada pihak orang tua nanti. Kemudian kategori yang ketiga yaitu masalah yang berat. Masalah yang berat ini termasuk masalah yang serius dan dapat mempengaruhi kehidupan siswa secara signifikan, baik secara akademik, sosial, emosional, maupun yang lainnya, serta memerlukan penanganan yang serius dan khusus serta mendalam oleh guru BK kepada siswa tersebut.
Nah, terdapat beberapa permasalahan yang berat yang saya temukan di SMPN 10 Depok. Itu contohnya siswa yang merokok, tawuran, mencuri, sampai ada yang hubungan badan di sekolah tapi tidak sampai hamil. Beberapa teknik pemecahan BK di sekolah SMPN 10 Depok dalam masalah yang berat ini dengan cara elective counseling, di mana guru BK nanti akan menggabungkan pendekatan direct counseling dan indirect counseling untuk memberikan solusi yang tepat dan sesuai kepada siswa yang bermasalah tersebut. Kemudian guru BK juga akan melakukan panggilan orang tua jika siswa tersebut melakukan hal yang demikian secara berkelanjutan gitu. Mereka akan membangun komunikasi dan penegasan konsekuensi kepada pihak orang tua dengan melakukan kesepakatan tertulis seperti materai. Kemudian yang ketiga, guru BK juga akan melakukan kolaborasi dengan pihak yang profesional jika masalah tersebut berada di luar kewenangan guru BK. Contohnya, guru BK akan mengalih tangankan kepada BNN apabila permasalahan itu menyangkut siswa yang narkoba. Kemudian guru BK juga akan mengalih tangankan kepada pihak psikolog jika permasalahan tersebut mengenai siswa yang memiliki gangguan psikologis yang serius gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai teknik pemecahan masalah guru BK di SMPN 10 Depok. Guru BK di SMPN 10 Depok itu menggunakan beberapa pendekatan untuk menangani berbagai masalah siswa, dari yang masalah ringan, masalah sedang, dan masalah berat yang telah saya presentasikan sebelumnya. Nah, untuk yang pertama itu ada pendekatan preventif. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya masalah yang terjadi di sekolah. Caranya yaitu guru BK akan melakukan sosialisasi mengenai tata tertib kepada siswa melalui buku aturan sekolah. Jadi mereka akan memegang masing-masing satu buku aturan sekolah gitu. Nah, apabila siswa tersebut melanggar, mereka akan dikenakan poin. Jadi sekolah ini memiliki sistem poin. Mereka akan diberikan sanksi sesuai dengan masalah mereka yang mereka lakukan gitu. Jadi kayak setiap masalah itu punya bobot poin tersendiri. Apabila mereka sudah mencapai batas maksimal yaitu 200, mereka akan dikembalikan kepada pihak orang tua atau dikeluarkan. Untuk yang kedua yaitu direct counseling. Tujuannya untuk memberikan solusi yang cepat dan langsung kepada siswa yang memiliki masalah yang ringan. Caranya yaitu dengan cara guru BK akan memberikan arahan langsung kepada siswa yang bermasalah mengenai perbaikan perilaku mereka gitu. Untuk yang kedua, guru BK akan memberikan penegakan disiplin, yaitu dengan cara teguran atau sanksi yang ringan. Kemudian yang ketiga ada indirect counseling. Tujuannya untuk membantu siswa menemukan solusi yang tepat, solusinya sendiri untuk masalah mereka gitu, terutama masalah-masalah yang bersifat sedang, yang masuk ke kategori sedang. Caranya guru BK akan melakukan sesi konseling individu dan kelompok. Nah, jika masalah siswa, ada beberapa siswa yang memiliki masalah yang sama, itu akan dilakukan sesi konseling secara kelompok. Kemudian guru BK juga akan melakukan wawancara baik secara lisan maupun tulisan untuk menemukan akar permasalahan siswa gitu. Kemudian guru BK juga akan melakukan home visit, di mana home visit ini dilakukan agar guru BK dapat mengetahui permasalahan siswa lebih lanjut, terutama di lingkungan keluarga, sehingga mereka juga akan membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak orang tua. Kemudian yang keempat yaitu elective counseling. Elective counseling ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah siswa yang masuk ke kategori yang berat dengan pendekatan yang sesuai dengan masalah siswa tersebut. Caranya, guru BK akan melakukan penggabungan antara pendekatan direct counseling dan indirect counseling. Kemudian guru BK juga akan melibatkan pihak lain seperti wali kelas, orang tua, maupun pihak-pihak lainnya yang lebih ahli di bidangnya itu gitu. Maksud dari pihak yang lebih ahli ini contohnya itu ke pendekatan yang keempat yaitu alih tangan kasus, di mana tujuannya itu untuk memberikan intervensi lebih mendalam oleh pihak yang lebih kompeten, yang lebih ahli dalam bidangnya. Contohnya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, guru BK akan mengalih tangankan kasus kepada pihak BNN apabila masalahnya itu menyangkut siswa yang narkoba. Contoh lainnya itu guru BK akan mengalih tangankan kasus kepada pihak psikolog apabila menyangkut permasalahan siswa
dalam hal gangguan psikologis yang sangat serius begitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengenai peran kolaborasi dan kerahasiaan dalam penanganan masalah. Nah, dalam hal kolaborasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya guru BK, wali kelas, orang tua, dan pihak-pihak luar itu harus menjalin kerjasama sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi hubungan mereka itu harus terus terjaga, harus terus terjalin karena masing-masing pihak itu sangat terhubung begitu. Nah, dalam hal kerahasiaan perlu diketahui bahwasanya apabila menyangkut masalah pribadi dalam siswa itu harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh guru BK karena hal tersebut itu sudah masuk ke ranah konseling. Jadi informasi terbatas gitu diberikan kepada pihak lain. Jadi kayak pihak lain tuh hanya diberikan informasi sesuai kebutuhan mereka begitu. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan di SMPN 10 Depok mengungkapkan bahwa permasalahan siswa itu berbagai macam. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu ada siswa yang atributnya tidak lengkap, terus terlambat masuk sekolah, make up yang berlebihan, tawuran, merokok, dan lain-lain. Dan masalah-masalah tersebut itu dapat dikategorikan menjadi 3 kategori utama berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Nah, adapun teknik pemecahan yang dilakukan oleh guru BK itu dapat disesuaikan dengan tingkatan masalah tadi, yaitu dengan menggunakan kombinasi antara direct counseling, indirect counseling, dan elective counseling. Juga melakukan kolaborasi dengan pihak lain apabila diperlukan. Nah, pendekatan terstruktur tersebut itu dapat memungkinkan sekolah untuk menangani berbagai masalah siswa secara efektif dan tepat sasaran. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.